Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suryani dan juga rekan saya bernama Hilal Makarim. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari pembuatan denah tipe 3060. Nah, ada pun tipe denah yang akan saya demonstrasikan cara kerjanya seperti ini. Ini merupakan gambar contoh yang saya pilih untuk dibuat denah, dan ini merupakan hasil akhir dari pembuatan denah tipe 3060. Baik, langsung saja pada cara kerjanya seperti ini. Yang pertama, langkah yang dilakukan itu adalah membuat garis tepi atau dinding dari pembuatan denah rumah itu. Nah, sebelumnya untuk mengatur satuan dari pembuatan denah itu dapat dicek atau di setting di unit. Langsung saja diketik unit, kemudian kita harus make sure bahwasanya satuan yang digunakan di sini adalah milimeter dan juga precision yang digunakan di sini adalah 0,00 seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih atau kita klik polyline di tools draw, kemudian kita arahkan di sembarang titik. Kemudian untuk menjadi first point-nya, saya memilihnya di sini. Kemudian kita arahkan ke bawah secara vertikal. Namun sebelumnya kita harus agar bisa garis yang dibuat itu tegak lurus, maka kita harus mengaktifkan ortonya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita pilih polyline dan kita pilih titik first point-nya di sebelah sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah secara vertikal ke bawah dan masukkan ukuran yang pertama, yaitu adalah 1100 mm. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita pilih lagi ukuran selanjutnya 1200. Kemudian kita tekan enter dan selanjutnya ukuran-ukuran lainnya, sehingga akan membentuk persegi panjang seperti gambar yang telah ditentukan tadi. Seperti itu. Baik, ini merupakan langkah pertama dari pembuatan denah, yaitu adalah membentuk garis sumbu dari pembuatan dinding denah. Baik, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat layer pada garis sumbu ini menjadi garis berwarna lain untuk menjadikan garis tersebut berbeda dengan garis-garis yang akan dibuat selanjutnya. Nah, karena ini merupakan garis sumbu atau garis utama dari pembuatan dinding, maka kita harus menggunakan tipe line atau tipe garis yang berbeda dan juga warna yang berbeda juga. Dan untuk mengaturnya itu dapat di setting di layer properties seperti ini. Pertama-tama yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat layernya terlebih dahulu, yaitu dengan memilih layer properties seperti ini. Kemudian kita masukkan new layer. Nah, kemudian kita beri nama sumbu dinding. Nah, warna yang dapat dipilih di sini sebenarnya bebas, namun di sini saya memilih warna merah. Kemudian kita tekan OK. Kemudian untuk line type-nya itu dapat disesuaikan seperti ini. Biasanya untuk line type yang digunakan dinding itu biasanya ini. Nih, long dash, short dash. Jadi yang digunakan ini merupakan tipe garis yang ini. Kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita tekan pilih ini dan kemudian kita tekan OK. Nah, setelah layernya telah dibuat, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah mengklik
dari line yang sudah dibuat tadi, kemudian kita ubah layernya menjadi layer ini, sumbu dinding. Maka layer garis yang telah dibuat tadi akan berubah tipenya menjadi seperti ini. Ini merupakan gambar detail dari jenis garis yang telah diubah tadi. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat garis-garis tengah sebagai garis pembatas dari ruangan-ruangan yang akan dibuat. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu menggunakan ikon polyline di tools draw, kemudian disesuaikan garis-garis pembatas tersebut dengan tipe denah yang telah dipilih dari awal. Nah, kemudian untuk garis-garis pembatas tersebut akan dimulai dari bagian bawah seperti ini. Di bagian kita tentukan terlebih dahulu seperti ini di polyline. Kemudian kita menetapkan untuk salah satu garis pembatasnya itu di endpoint di bagian 4000 dengan cara kita mencari terlebih dahulu endpoint-nya. Nah, di sini kemudian kita tarik ke kiri secara vertikal dengan panjang 3000 mm seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita tekan enter lagi. Baik, setelah dibuat garis-garis pembatas sebagai pembuatan ruang pada denah, ini langkah yang digunakan pada dasarnya sama seperti pembuatan garis sumbu dari denah itu sendiri dengan menggunakan polyline, kemudian diarahkan pada setiap endpoint dan juga setiap first point dari setiap garis sumbu yang telah dibuat pertama kali, kemudian disesuaikan dengan gambar denah yang telah dipilih, dan dibuatlah kotak-kotak seperti ini. Nah, adapun untuk bagian pembatas ini digunakan layer yang sama pada sumbu dinding seperti ini, yaitu adalah menggunakan layer warna merah tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah melakukan penggandaan garis dengan menekan atau menggunakan icon offset di tools modify seperti ini. Nah, ini merupakan icon dari offset. Nah, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah mengklik icon offset seperti ini, kemudian dimasukkan ukurannya terlebih dahulu. Mohon maaf, seperti ini. Kemudian ditekan enter. Mohon maaf, dimasukkan dulu ukurannya. Nah, kemudian kita masukkan ukuran 75 mm, kemudian tekan enter. Kemudian kita pilih objek yang ingin digandakan garisnya seperti ini. Nah, untuk langkah offset ini dapat dilakukan penggandaan garis baik itu secara diarahkan keluar dan juga diarahkan ke dalam sebagai garis pembatas bagian dalam dari dinding seperti itu. Nah, dapat dilakukan seperti ini. Ini kita pilih dulu garisnya yang ingin digandakan, kemudian kita arahkan keluar, kita masukkan ukuran 75, kemudian kita tekan enter seperti ini. Nah, ini kan garis yang terbentuk, ini layernya sama dengan garis sumbu utama, sehingga langkah tersebut itu dapat diubah jenis garisnya itu dengan cara diubah di layernya lagi. Kita dapat menggunakan layer yang seperti biasa atau menggunakan layer putih dengan cara seperti di blok terlebih dahulu garis tersebut, kemudian diubah layernya. Namun itu dapat kita lakukan nanti setelah dilakukan offset yang kedua, yaitu adalah offset ke bagian dalam. Nah, langkah selanjutnya itu karena ukuran yang telah dimasukkan tadi 75 dan selanjutnya itu akan digunakan penggandaan garis dengan ukuran yang sama, maka dapat dilakukan juga langkah yang sama dengan cara memblok garis sumbu utama ini, kemudian diarahkan ke dalam, kemudian kita masukkan lagi ukuran 75, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini, sehingga terbentuklah garis offset yang kedua ke bagian dalam. Nah, adapun setelah penggandaan garis tersebut kan ini untuk memudahkan
offset yang selanjutnya, maka dapat dilakukan perubahan layer garis terlebih dahulu agar tidak bingung dengan cara ditekan escape terlebih dahulu, kemudian di blok terlebih dahulu garis yang ingin diubah layernya. Di sini saya memilih yang terluar terlebih dahulu, kemudian kita ubah layernya di bagian layer, kemudian kita ubah dan menjadi di bagian putih. Nah, langkah tersebut juga dapat dilakukan pada bagian dalam dari garis penggandaan atau garis offset dinding dengan cara yang sama. Seperti ini kita tekan terlebih dahulu garis yang ingin diubah layernya, kemudian kita pilih icon layer, kemudian kita ganti menjadi layer putih seperti ini, sehingga terbentuklah garis layer yang terbaru sebagai garis pembatas dari sumbu utama dinding di bagian dalamnya dengan menggunakan icon offset. Nah, langkah ini dapat dilakukan bagi bagian dalam pembatas-pembatas dari Dena ini sendiri, di mana langkah yang dilakukan itu sama dengan menekan icon offset, kemudian dipilih garis yang ingin di offset atau digandakan, kemudian ditarik keluar dan ke dalam, sehingga hasil yang dapat dilihat seperti ini. Baik, ini merupakan hasil dari offset bagian dalam dari bagian denah. Nah, adapun pada proses offset atau penggandaan garis bagian tepi dalam, ini terdapat garis-garis yang tidak terhubung seperti ini. Nah, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah memfilet atau menggabungkan dari kedua garis ini. Nah, adapun icon yang dapat dipilih pada proses fillet ini yaitu di tools modify, kemudian kita tekan fillet seperti ini, kemudian kita select first object atau kita pilih dulu objek yang akan dipillet. Nah, di sini kan sudah terdapat nih garis yang tidak terhubung satu sama lain. Nah, kita akan menghubungkannya dengan icon fillet dengan cara di blok terlebih dahulu atau dipilih objek yang akan dipilih seperti ini, kemudian yang bagian sini juga, maka akan terhubung dua garis ini seperti itu. Baik, selanjutnya di sini seperti yang telah tertampil di layar, ini merupakan hasil dari offset dari setiap garis yang telah dibuat. Nah, adapun pada gambar ini kan terlihat ada garis-garis yang merupakan garis-garis perpanjangan yang pada dasarnya tidak dibutuhkan pada gambar Dena ini, sehingga langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah mentrim atau memotong garis-garis tersebut, atau bisa juga dihapus, namun untuk memudahkan dapat digunakan icon trim seperti ini. Ini kita bisa memilihnya di tools modify, kemudian kita tekan saja trim, kemudian kita klik terlebih dahulu pada mouse itu sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian kita pilih crossing. Nah, sehingga dapat kita langsung pilih garis-garis yang tidak dibutuhkan seperti ini, kemudian ini, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan pada kebutuhan gambar seperti ini, dan yang lain sebagainya. Dengan langkah yang sama. Baik, ini merupakan garis yang telah saya buat. Ini merupakan garis terluar dari dinding. Pada dasarnya cara kerjanya itu sama, yaitu dengan menggunakan icon offset di tools modify, kemudian diarahkan garis untuk garis yang akan digandakan, ini merupakan garis terluar yang putih. Kemudian diarahkan keluar itu dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama tadi kan merupakan garis yang digandakan dengan ukuran 75, sedangkan yang untuk garis hijau ini merupakan garis yang digandakan dengan ukuran 20. Sehingga ini merupakan garis untuk dinding dari Dena. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah pembuatan pembuatan pintu. Nah, pembuatan pintu di sini langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah menggunakan circle di tools draw, kemudian yang dapat dilakukan dapat dipilih yaitu adalah center radius. Kemudian ditetapkan titik
pusat dari lingkaran tersebut itu di bagian-bagian yang akan dijadikan sebagai bagian pintu, kemudian kemudian dikarenakan untuk pintu itu sendiri hanya menggunakan 1/4 atau 1/4 dari lingkaran, maka setelah terbentuknya lingkaran tersebut itu dapat dilakukan pemotongan garis-garis yang tidak diperlukan atau menggunakan icon trim, dan selanjutnya maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil dari pembuatan pintu dari setiap ruangan yang dibutuhkan. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah yang dapat dilakukan dengan memilih icon circle, kemudian kita pilih center radius seperti ini, kemudian kita mengarahkan titik pusatnya di bagian garis warna hijau atau garis terluar pada dinding, kemudian kita tarik garisnya sebesar 50 mm radius, kemudian kita tekan enter. Karena berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi juga, bahwasanya untuk pintu itu hanya digunakan 1/4 dari lingkaran. Nah, kemudian dilakukan trim atau memotong garis-garis yang tidak diperlukan agar dapat membentuk lingkaran seperti ini atau 1/4 saja, sehingga ini merupakan hasil akhirnya. Nah, kemudian di sini saya juga telah menambahkan garis untuk pembuatan teras, di mana langkahnya ini sebenarnya sama seperti pembuatan garis pada umumnya, yaitu adalah dengan menggunakan icon polyline pada tools draw. Kemudian di sini ada dua teras yang akan saya buat, yaitu seperti ini. Ada 2 garis seperti ini. Ini merupakan step dalam pembuatan garis dan juga pintu dari Dena. Baik, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat tekstur pada dinding, di mana pada pembuatan tekstur dinding ini, icon yang dipilih yaitu adalah hatch. Nah, untuk menggunakan icon hatch ini, langkah yang dapat dilakukan yaitu langsung saja mengketik, kita dapat ketik hatch, seperti ini, hatch. Kemudian, hatch, kemudian kita pilih yang paling teratas, kemudian akan langsung masuk ke hatch creation. Nah, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu adalah memilih pattern atau memilih pola dari hatch itu sendiri. Nah, untuk pada pembuatan pattern dari dinding itu biasanya dapat dipilih ANS I32 seperti ini. Nah, kemudian pada icon atau pada bagian section properties itu dapat dimasukkan 20 seperti ini, 20, agar garis-garis yang terbentuk pada pattern itu bisa lebih renggang atau bisa lebih jelas seperti itu. Kemudian kita tekan saja seperti ini. Mohon maaf, close dulu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu adalah menonaktifkan terlebih dahulu garis merah atau garis sumbu pada dinding, atau itu entah itu sumbu utama ataupun sumbu dinding biasa. Seperti ini, dengan langkah yang dapat dilakukan itu memilih icon atau di section home, kemudian kita pilih layer, kemudian kita mematikan terlebih dahulu bagian dinding dan juga sumbu dindingnya seperti ini. Kemudian, nah seperti ini, karena sumbu dindingnya juga sudah mati, maka dapat dilakukan seperti ini. Jadi untuk di bagian dinding itu hanya terdapat garis terluar dan juga garis dalam dari dinding. Nah, kemudian untuk hatch-nya tadi, seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya kita pilih terlebih dahulu hatch creation-nya, kemudian kita pilih bagian yang ingin diberi hatch atau diberi tekstur pada terhadap pattern yang telah dipilih seperti ini. Kita klik saja di bagian sini. Nah, seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Oh, mohon maaf, terdapat salah. Ini kita ulang terlebih dahulu ya. Tadi karena ada kesalahan, itu dapat dilakukan terlebih dahulu mematikan layer yang telah dibuat, yaitu adalah layer
dari sumbu merah atau sumbu utama dari dinding dan juga dari sumbu dinding biasa. Nah, adapun yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, dimatikan terlebih dahulu layernya, yaitu seperti ini, dinding. Nah, kemudian seperti yang langkah yang sudah saya jelaskan tadi juga, untuk memberikan hatch, itu langsung saja diketik hatch terlebih dahulu, kemudian kita tekan enter. Nah, karena patternnya sudah saya jelaskan tadi bahwasannya untuk dinding itu ANSI 3, maka kita langsung saja pilih, kemudian untuk kita langsung saja mengarahkannya pada section yang ingin dimasukkan pattern atau kita masukkan pola dari hatch itu sendiri. Nah, kita pilih saja langsung di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan langkah yang benar dari pembuatan hatch. Nah, karena hatch yang terbentuk seperti ini merupakan hatch yang sangat rapat, garis-garis yang terbentuk ini sangat rapat, maka untuk men-settingnya agar bisa terlihat lebih jelas, itu di properties atau di section properties, ini kan terdapat angka 1, atau hatch pattern scale-nya ini hanya 1. Nah, dapat kita ubah dengan angka yang lebih besar agar scale-nya itu bisa terlihat lebih jelas. Di sini saya memasukkan angka 20 scale-nya, sehingga kita tekan enter, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan hatch dari pembuatan dinding. Baik. Setelah diberikan hatch pada dinding, langkah selanjutnya yaitu dapat dilakukan langkah yang sama, namun pada bagian yang berbeda. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya hatch yang diberikan di sini adalah dinding. Selanjutnya ini merupakan bagian dari lantai. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan untuk pemberian hatch pada lantai itu sama saja langkahnya dengan pemberian hatch pada dinding, yaitu dengan mengklik kita ketik terlebih dahulu hatch, kemudian kita pilih dan kemudian akan langsung masuk hatch creation. Nah, untuk pemilihan pattern pada hatch ini kan kita memiliki beberapa ruangan dengan jenis penggunaan ruangan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan gambar yang telah saya pilih tadi, terdapat beberapa ruangan, yaitu ada WC, 2 kamar, garasi, kemudian ada bagian taman, teras, dan ruang tamu. Nah, namun di sini terdapat beberapa ruangan yang perlu diberikan pattern lantai dan ada juga yang tidak. Di sini ada beberapa, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dalam pembuatan hatch lantai, yaitu adalah di bagian WC, yaitu adalah di bagian yang kecil ini. Nah, ini kan hatch yang digunakan, ini masih hatch yang sama dengan pembuatan dinding, sehingga kita harus mengganti terlebih dahulu pattern yang perlu kita gunakan. Nah, untuk pembuatan atau pemberian pattern pada lantai WC itu dapat kita gunakan jenis dari pattern, yaitu adalah net, atau kita cari terlebih dahulu ada tulisan net. Nah, ini merupakan jenis yang saya pilih untuk menjadi hatch untuk menjadi pattern pada lantai dari WC. Ini. Nah, kemudian setelah kita klik net, kemudian kita langsung saja arahkan ke denah ruangan yang dipilih untuk diletakkan hatch itu sendiri. Kemudian kita klik kiri pada mouse. Nah, ini merupakan pemberian hatch pada ruangan. Nah, sebenarnya untuk pemberian hatch pada setiap ruangan-ruangan yang lain itu langkahnya sama, namun pattern yang digunakan dapat berbeda. Misalkan saya menggunakan pattern grass pada taman, yaitu di bagian sini, itu langkahnya sama saja. Seperti hatch, kita ketik terlebih dahulu hatch, kemudian kita tekan enter, kemudian kita pilih terlebih dahulu pattern yang digunakan untuk diberikan pada denah taman, yaitu grass atau rumput, seperti ini, grass, kemudian kita mengarahkannya pada lantai yang ingin diarahkan, seperti ini. Nah, kemudian jadilah ini merupakan bagian taman dari
denah rumah. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu sama saja, namun untuk patternnya saja yang harus disesuaikan dengan jenis dari ruangan itu sendiri. Nah, adapun di sini untuk mempermudah dalam memasukkan atau mengatur atau men-setting dari pattern itu sendiri, itu dapat kita lakukan pembuatan layer khusus bagi pattern terhadap hatch dari ruangan-ruangan itu sendiri. Nah, di sini saya telah membuat layer khusus pattern, khusus hatch pada setiap ruangan yang telah dibuat. Sehingga di sini saya telah membuatnya di dalam section lantai, kemudian saya langsung nyalakan saja seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari layer-layer yang telah saya buat untuk pada setiap lantai yang ada pada ruangan denah ini. Nah, ini kan karena tadi saya membuat hatch baru, sehingga ini bisa di-delete saja. Nah, ini merupakan gambar dari pemberian hatch pada lantai-lantai di denah rumah ini. Baik, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah pemberian properties. Nah, properties itu sendiri itu merupakan ikon-ikon yang dapat ditambahkan sebagai fasilitas dari denah dari denah yang kita buat. Nah, adapun properties itu sendiri banyak jenisnya, baik itu dari tanaman, mobil, kemudian sofa, kasur, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari pemberian properties, yaitu adalah tanaman. Nah, di sini memang saya sudah mendownload tanaman dari CAD Blocks-nya, namun adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah kita buka terlebih dahulu CAD Blocks ataupun file-file berupa properties yang dapat di-download terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih tanaman, kita langsung saja buka DWG dari tanaman itu sendiri. Nah, kemudian, mohon maaf. Nah, kemudian selanjutnya, langkah yang dapat kita pilih yaitu karena di sini banyak sekali terdapat jenis-jenis tanaman, maka dapat kita pilih terlebih dahulu salah satu jenis tanaman yang ingin kita masukkan ke dalam denah. Nah, di sini saya memilih tanaman ini, kita langsung klik saja tanamannya, kemudian kita Ctrl C atau kita copy gambar ini seperti Ctrl, kemudian C, copy, kemudian kita langsung membuka tab dari gambar kita tadi, kemudian kita langsung Ctrl V atau kita paste gambar yang sudah kita masukkan tadi. Kita copy tadi. Nah, ini merupakan gambar yang sudah saya pilih. Nah, kemudian ini kan karena gambar yang tercopy merupakan gambar yang besar dan di mana jika kita tidak bisa langsung memasukkannya pada denah, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu memberikan scale atau mengubah skala dari gambar ini sendiri. Nah, gambarnya itu dapat kita ubah scale-nya di Tools Modify, yaitu Icon Scale ini. Nah, langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah menekan scale-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik Enter, kemudian kita masukkan ukuran yang diperkirakan akan sesuai dengan gambar agar bisa masuk atau bisa fit ke dalam denah yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya memilih scale-nya adalah 0,5, kemudian kita pilih Enter. Oh, mohon maaf, salah. Saya ulangi lagi. Tadi kita pilih terlebih dahulu scale-nya, kemudian kita select objeknya terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi ini salah langkah. Jadi kita pilih terlebih dahulu objeknya, kemudian kita tekan Enter, kemudian kita masukkan scale yang ingin kita pilih, yaitu 0,5. Kemudian kita tekan Enter lagi. Nah, kemudian, ini kan mungkin masih belum pas, maka kita masukkan lagi ukuran yang kita pilih 0,5, kemudian kita tekan Enter lagi. Nah, ini merupakan gambar yang sudah sesuai scale-nya yang dapat dimasukkan ke dalam denah. Nah, langkah yang dapat dilakukan itu tinggal kita ubah saja, kita pindahkan saja gambarnya ke sini, kita sesuaikan tempatnya agar bisa presisi dengan posisi denahnya, kemudian kita klik. Nah, kemudian
Seperti inilah pemberian properties pada denah. Nah, kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan itu sama saja pada penambahan properties-properties yang lain seperti ada mobil, ada WC, kemudian ada lemari, ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Langkah yang dapat dilakukan itu sama saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, agar di sini saya sudah mempersiapkan layer agar bisa mempermudah dalam pemberian properties dalam denah. Nah, di sini saya sudah membuatnya seperti ini. Kita tinggal nyalakan properties yang sudah dibuat, yaitu dengan mengklik turn a layer on seperti ini. Nah ini merupakan layer dari properties yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah ini saya telah menambahkan ada properties dari wastafel, kemudian WC, ada juga kasur, lemari, sofa, dan mobil. Nah di sini ini merupakan penambahan properties untuk untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dari denah-denah yang sudah dibuat tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah pembuatan dari denah. Ini kan tadi setelah penambahan properties, di sini saya mengaktifkan kembali garis sumbu utama dari dinding untuk memperjelas bahwasanya ini merupakan dinding yang memiliki garis sumbu utama dan garis sumbu dinding. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah pemberian dimensi atau pemberian keterangan ukuran terhadap denah yang telah dibuat. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah pembuatan dimensinya itu dengan memilih atau kita pilih annotate, kemudian kita pilih dimension. Nah, pada dasarnya di sini dimension itu kita perlu terlebih dahulu untuk mengatur atau men-setting dimension itu sendiri agar sesuai dengan presisi ataupun yang kita butuhkan pada ukuran gambar. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat aturannya, yaitu dengan cara dimodify terlebih dahulu. Kita pilih modify, kemudian di sini kita pilih symbols and arouse. Nah, di sini saya memasukkan arouse size-nya itu 100, kemudian center marks-nya 100, break size-nya tidak berubah, kemudian di bagian teks itu juga di text height-nya saya masukin 100, kemudian di bagian lines pun juga baseline spacing-nya saya masukin 100, dan kita bisa memilih OK. Itu pada dasarnya pada modify dari dimension ini sifatnya opsional, di mana dikarenakan sifatnya opsional ini itu didasarkan kembali pada bagaimana yang menggambar itu mengatur gambarnya dan juga bagaimana disesuaikan pada denah ataupun gambar yang dibuat. Nah, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah langsung dimension, kemudian kita arahkan di first point seperti ini. Nah, kemudian kita tetapkan ke endpoint yang ingin digambar, yang ingin diukur, mohon maaf, di sini, mohon maaf, kita ulangi saja. Nah, kita tekan terlebih dahulu dimensionnya tadi, kemudian kita mengklik terlebih dahulu garis sumbu utama, yaitu adalah garis merah ini, kemudian kita tarik ke bawah, agar bertemu dengan endpoint yang telah kita tetapkan ini. Nah, kemudian kita tarik ke kiri agar ukuran yang telah ditetapkan itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, ini merupakan dimension pada bagian panjang dari denah, yaitu dengan ukuran 10.000. Nah, kemudian langkah yang dapat dilakukan itu sama pada pemberian ukuran garis-garis selanjutnya atau garis-garis yang lebih spesifik, yaitu dengan langkah yang sama, dimension, kemudian kita arahkan pada setiap garis-garis yang telah kita bentuk tadi, seperti misalkan di bagian sini, ini kan ada bagian-bagian garis lagi yang kita buat, itu ada di sebelah sini. Nah, ini kan merupakan endpoint-nya. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, kemudian seperti ini.
Nah, kemudian langkah pada pembelian dimension ini pada dasarnya sama saja pada pembuatan garis-garis selanjutnya. Seperti itu. Baik, ini merupakan hasil dari pemberian dimensi pada setiap garis yang dibentuk pada denah. Ini merupakan ukuran-ukuran spesifikasi garis yang telah dibuat. Itu terdapat di bagian kanan, itu di bagian kanan dan kiri atau panjangnya sepanjang 10.000 mm. Kemudian dengan spesifikasi garis-garis yang telah dibuat. Kemudian di bagian atas dan bawah itu 6.000 dengan masing-masing 3.000 dan 3.000. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah memasukkan gambar denah ini yang telah jadi ke dalam etiket Gamtek. Nah, etiket Gamteknya di sini saya sudah mendownloadnya dan ini merupakan etiket yang dapat kita gunakan. Nah, di sini langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah mengcopy terlebih dahulu etiket gambar agar bisa satu tab dengan denah yang telah kita buat tadi. Dan dengan cara kita kita blok terlebih dahulu semuanya, kemudian kita kontrol copy dan kita pindah ke drawing 2 yang merupakan tab dari pembuat yang sama tabnya dengan denah seperti ini. Kemudian kita kontrol V, paste. Nah, ini kan dikarenakan scale dari etiket ini berbeda dengan scale dari denah, maka kita harus menyesuaikan terlebih dahulu ukuran dari scale ini sendiri. Nah, adapun caranya yang dapat kita lakukan yaitu adalah mengubah scale-nya menjadi scale yang lebih besar daripada ukuran aslinya. Nah, caranya yaitu adalah dengan pertama-tama kita blok terlebih dahulu seluruh garis yang ada pada skala, pada etiket, kemudian kita scale atau kita mengubah skalanya dengan cara mengklik icon scale pada tools modify seperti ini. Kemudian kita masukkan ukuran sebesar, kita masukkan saya seperti 10, kemudian kita tekan enter. Nah, ini kita tekan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembesaran dari etiket. Nah, ini kan agar bisa sesuai presisi, itu kita dapat pindahkan atau kita move terlebih dahulu agar sesuai gambarnya. Kita ubah, misalkan kita pindah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang dapat kita lakukan yaitu adalah memasukkan gambar denah yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan hasil akhir dari denah yang telah kita buat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita blok terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita tekan icon move. Kemudian kita pindahkan gambarnya seperti ini. Nah, kemudian seperti, mohon maaf, ini seperti ini. Mohon maaf. Salah. Nah, ini kita pindahkan dengan cara kita move. Kemudian kita pindahkan saja di sini. Kemudian kita pindahin. Kemudian kita atur lagi presisinya. Disesuaikan dengan dari denah. Ini pada dasarnya etiketnya ini memang terlihat lebih besar. Nah, dapat kita lakukan, kita ubah lagi scale-nya agar bisa sesuai atau presisi dengan denah yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Cara pemilih. Oke, ini merupakan hasil akhir dari peletakan gambar denah pada etiket. Nah, dengan diberikannya etiket pada denah, ini merupakan langkah terakhir dari pembuatan gambar denah tipe 30 dan 60. Sehingga dapat dilihat ini merupakan hasil akhir dari penggambaran denah dari hasil final denah yang sudah kami tetapkan sebelumnya, yaitu adalah gambar ini, seperti ini.
Ini merupakan gambar asli dari yang merupakan gambar contoh dan ini merupakan hasil akhir dari pembuatan gambar tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Makarim. Saya perwakilan dari kelompok 46. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat denah rumah dengan tipe 30 dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Untuk contoh denahnya sendiri saya akan menggunakan denah tipe 30 ini. Pertama-tama kita akan memindahkan contoh gambar terlebih dahulu ke dalam AutoCAD untuk mempermudah dalam pembuatan gambarnya. Pertama di Ctrl V, lalu diklik kanan, disesuaikan ukurannya. Seperti yang terlihat pada gambar, pada denah rumah terdapat panjang dan lebar sepanjang 1100 dikali 600 dalam satuan sentimeter. Pada pembuatan gambar ini saya akan menggunakan ukuran milimeter, sehingga ukurannya akan menjadi 11.000 dikali 6.000. Kita akan membuat garis dasar atau garis terluar dengan menggunakan rectangle. Dipilih rectangle, lalu diklik kanan, lalu dipilih dimension. Kemudian dimasukkan angka 6.000 dikali 11.000. Kita dapat memindahkan garis ini agar tidak mengganggu dalam pembuatan gambar nantinya. Selanjutnya kita mungkin dapat membesarkan contoh gambar untuk memudahkan dalam pembuatan. Selanjutnya kita akan membuat layar terlebih dahulu. Kita akan menulis garis. Kita akan menamainya dengan garis. Lalu diberi warna terang, kita akan menggunakan warna merah. Lalu tekan OK. Pilih objek. Lalu kita akan membuat garis terputus-putus pada garis terluar ini atau garis dasar dengan dipilih order, lalu diklik load, lalu dipilih center, lalu diklik OK, lalu diklik lagi objeknya. Kita akan memilih center. Jika terasa ukuran garis terputus-putusnya terlalu kecil, kita dapat mengaturnya dengan mengklik properties, lalu di angka 5. Ini sudah pas. Selanjutnya kita akan membuat sudut. Mungkin kita pada langkah selanjutnya kita akan membuat garis terpotong terlebih dahulu atau membuat bidang-bidangnya terlebih dahulu. Setiap ukuran-ukurannya ditarik dari sisi kanan ini sepanjang 1000. Kita akan menggunakan layar terlebih dahulu. Ditarik dari sisi kanan seperti contoh denah ditarik 1000. Lalu ditarik
ke arah dalam sepanjang 3.000. Lalu ditarik lagi sepanjang 3.000. Ditarik ke dalam lagi sepanjang 3.000. Lalu dihubungkan kedua garis. Selanjutnya kita akan menarik dengan ukuran 2.500. Tarik ke sisi dalam sepanjang 3.000. Lalu dihubungkan kedua garis. Selanjutnya kita akan membuat bidang pada sisi kiri dari sisi atas sepanjang 2.000, lalu ditarik ke arah dalam sepanjang karena pada contoh denah tidak terdapat ukuran pastinya, kita dapat mengira-ngiranya sepanjang 1.500, lalu ditarik ke bawah sepanjang 1.700, juga tidak terdapat pada ukuran pastinya, kita dapat mengira-ngira sepanjang 1.700, lalu dihubungkan kedua garis. Ini pada bidang kedua kita tarik sepanjang 6.500, tarik dari sisi sini ke bawah sepanjang 6.500. Lalu kita tarik garis ke sisi dalam sepanjang 3.000, lalu dihubungkan kedua garis lagi. Kita akan membuat garis terputus-putus lagi pada bidang yang telah dibuat. Dipilih semua garis telah dibuat. Yang center nampaknya sudah. Selanjutnya kita akan membuat sudut menggunakan rectangle dengan ukuran 150 dikali 150. Diklik kanan lalu dipilih dimension, masukkan ukurannya. Kita dapat membuat layer juga pada garis sudut ini. Dipilih layer properties, lalu dibuat layer baru. Dan kita beri nama sudut. Kita akan memberi warna kuning. Lalu diklik OK. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran di dalam garis yang telah dibuat dengan menggunakan center radius. Dicari sisi tengahnya. Kita dapat menggunakan layar sudut, diulangi dengan menggunakan center radius sebesar 30. Kemudian kita akan memberi hedge pada luar lingkaran dengan dimasukkan dan di klik hedge, dipilih solid,
lalu dipilih pada sisi luar lingkaran. Selanjutnya kita akan memilih gambar, lalu dipilih create block. Lalu kita pilih objeknya terlebih dahulu, kemudian diklik enter, lalu dipilih pick point-nya. Oke, mungkin kita dapat menamainya dengan sudut. Selanjutnya kita akan menaruh kotak pada setiap sudut yang ada. Kita akan memasukkan kotak yang telah dibuat dengan memilih insert, lalu dipilih kotak yang telah dibuat. Diletakkan semua kotak yang telah dibuat pada setiap sudut yang ada. Ini membutuhkan sedikit waktu yang agak lama untuk meletakkan kotak pada setiap sudut yang ada. Tujuan dari pembuatan sudut ini adalah untuk mempermudah dalam pembuatan dinding nanti. Selanjutnya kita akan membuat dimensi. Mungkin kita dapat menggeserkan gambar terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Pertama kita atur dimensinya dulu dengan diketik dimension. Kita mungkin bisa diulang. Diatur dengan diklik annotate, modify, lalu diatur sesuai ketentuan yang telah dibuat. Sini 2, menggunakan dot. Dua juga. Kita di sini dapat menggunakan ini. Pilih OK. Dan notif, baru set current, baru diklik close. Lalu kita akan memberikan dimension pada setiap sudut yang ada, pada setiap ukuran yang ada.
di field dimension. Kita akan memilih satu banding 100. Mungkin kita dapat membuat layar propertiesnya dulu untuk dimensinya dengan dipilih tab baru, lalu kita akan memberi nama dimension. Kita akan memberi warna dimension yang terang agar mudah untuk dilihat. Mungkin kita dapat menggunakan warna biru tua. Lalu kita akan membuat dimensi pada setiap sudut yang ada. Maaf, mungkin bisa diulang. Diulangi langkah yang sama hingga semua sudut telah diberi dengan dimensi. Mungkin ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Maaf, ini mungkin tidak dibuat dimensi.
Ada sedikit kesalahan pada dimensi, mungkin dapat dihapus dan bisa diulang. Yang terakhir, jika sudah sesuai dengan contoh, selanjutnya kita akan membuat dinding. Pada pembuatan gambar ini saya akan menggunakan pembuatan dinding dengan cara cepat. Pertama-tama kita akan membuat membuat acuan dindingnya dengan menggunakan rectangle dengan ukuran 1000 dikali 150. Diklik kanan lalu dipilih dimensi. Kita dapat membuat layer terlebih dahulu. Dipilih layer baru, lalu kita akan menamai dengan tembok. Lalu kita akan memberi temboknya dengan warna gelap atau warna hitam. Kita akan memilih rectangle dengan ukuran 1000 kali 150. Selanjutnya kita akan membuat kotak dalam dengan menggunakan offset. Dengan memasukkan ukuran sebesar 20. Diklik ulang, masukkan angka 20. Tekan enter. Saya akan mengecek dulu apakah video masih berlanjut. Masih berlanjut. Selanjutnya kita akan memberikan hatch pada garis dalam, pada kotak dalam dengan tick hatch. Lalu kita akan menggunakan ANSI 32, lalu dipilih objek yang akan diberikan hatch. Selanjutnya kita akan lalu di flip block, dipilih objek terlebih dahulu, lalu ditentukan pick point-nya atau titik tengahnya, lalu kita akan memberi nama tembok atau dinding. Bisa diulang terlebih dahulu, tekan enter, pilih pick point-nya sebelah sini, lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya setelah kita membuat clipboard tadi, tembok tadi sudah masuk ke dalam insi. Selanjutnya kita akan membuat agar lebih terperinci dengan diklik 2 kali, lalu dipilih tembok. Pertama-tama kita akan membuat parameter terlebih dahulu dengan memilih linear, lalu ditarik dari sisi ujung ke ujung kanan, disesuaikan ukurannya. Selanjutnya kita akan memilih action, lalu kita akan membuat
stretch. Pertama-tama kita memilih parameternya dulu, dipilih, lalu diklik panah. Lalu kita akan membuat garis setengah. Mungkin dapat diulang. Diklik parameter, lalu dibuat kotak. Dipilih dulu panahnya, lalu kita akan membuat kotak. Bisa diulang, stretch, lalu kita memilih ininya, lalu kita pilih panah, lalu kita akan membuat kotak besar setengah dari kotaknya, lalu dipilih semua objek, lalu ditekan enter, diulangi langkah yang sama pada sisi kanan, dipilih distance-nya atau parameternya, dipilih panahnya, lalu dibuat kotak. Mungkin bisa diulang. Dipilih stretch, baru dipilih objeknya, lalu dipilih panah, lalu ditarik setengah kotak, lalu dipilih semua objek, lalu ditekan enter. Selanjutnya kita akan membuat rotate dengan dipilih parameter, lalu dipilih rotation. Ditarik dari sisi pinggir garis, ditarik kira-kira setengah, lalu ditekan on 0, lalu dipilih action lagi, lalu kita pilih rotate, dipilih objek lingkarannya, lalu dipilih semua objek, lalu tekan enter. Setelah selesai, lalu kita close, baru save change tembok. Selanjutnya kita akan membuat tembok pada setiap garis yang telah kita buat dengan memilih pada insert lalu tembok. Kita mungkin dapat menguji cobanya apakah dapat ditarik atau tidak. Jika bisa ditarik berarti pembuatan dinding kita telah berhasil. Ya, bisa. Kita ulangi semua langkah. Diulangi langkah yang sama hingga semua garis tertutupi oleh dinding. Kita beri dulu tembok pada setiap garis hingga nanti kita akan menariknya.
Mungkin kita dapat menarik garisnya terlebih dahulu. Ditarik semua garis. Maaf, miring. Saya mengulangi saja, dihapus. Hapus juga. Dibuat kembali. Ditarik miring terakhir. Dan begitu dinding kita selesai. Langkah selanjutnya, kita akan menghapus.
Maaf, ada yang belum selesai. Diulangi lagi. Dihapus terlebih dahulu. Tidak diperlukan, ditarik lagi. Nah, setelah ini selesai, mungkin kita dapat memasukkan objek-objek perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Pada praktikum ini, asisten telah menyiapkan gambar-gambar atau objek-objek yang ada. Praktikum hanya memasukkan gambar yang telah disediakan. Pada pembuatan ini saya sudah menyediakan gambar, jadi kita tinggal memindahkan barang-barang yang telah saya pilih. Pertama saya akan memasukkan mobil. Ini merupakan hasil jadi yang telah saya buat sebelumnya. Ctrl C. Lalu Ctrl V. Kita dapat mengecilkan mobil terlebih dahulu dengan cara di scale. Nah, ini bisa diulang. Jadi dapat disesuaikan ukurannya. Kita dapat memindahkan gambar ke tempat seharusnya. Selanjutnya saya akan memasukkan panjang. Kayaknya nggak ada suaranya deh. Ternyata saya akan membuat ranjang pada kamar depan. Maaf. Ctrl C lagi. Ctrl V. Selanjutnya saya akan memasukkan ini antara sofa atau ranjang mungkin. Karena tidak terdapat karpet, mungkin kita bisa memasukkan ranjang saja yang hampir mirip.
Mungkin bisa diulang. Selanjutnya kita akan memasukkan sofa. Jadi kita akan membuat sofa kedua. Sesuaikan kembali ukurannya. Lalu kita akan memasukkan meja ya. Gambar-gambar yang telah saya ambil ini merupakan gambar-gambar yang terdapat pada file yang telah diberikan oleh asisten. Lagi letakkan meja sesuai tempatnya. Selanjutnya kita akan memasukkan WC, kloset. Terus ini. Selanjutnya dimasukkan kompor mungkin. Maaf, saya salah meletakkan WC. Selanjutnya saya akan memasukkan pintu dari pintu yang paling depan. Lalu dimasukkan lagi pintu kedua. Sebentar, kita akan membuat pintu di WC. Selanjutnya kita akan membuat pintu pada halaman belakang atau dapur.
menuju pada halaman depan. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada alas atau lantai pada denah yang ada dengan menggunakan hatch. Pertama kita akan memberi warna pada halaman belakang, yaitu rumput. Mungkin kita akan menggunakan garis bantu terlebih dahulu untuk membuat hatch-nya. Ditarik dari sisi sini, dihubungkan kedua garis. Selanjutnya dipilih. Mungkin kita dapat memasukkan rumputnya terlebih dahulu. Taruh di sini. Bisa diulang. Lalu kita dapat membuat alas atau warna lantai warna rumputnya dengan menggunakan hatch. Tulis hatch, ketik hatch. Lalu kita akan menggunakan untuk pembuatan alas sendiri, mungkin dapat disesuaikan kembali agar bisa mirip seperti denah yang ada. Kita akan mencari alas atau rumput untuk rumput yang mirip. Kita dapat menggunakan ini. Lalu kita akan menggantinya dengan warna hijau. Lalu kita dapat membuat lantai dapurnya dengan menggunakan garis bantu juga untuk memberikan batasan pada hatch-nya. Di-tag dari sini, kemudian dipilih hatch lagi. Dipilih lantai kotak-kotak mungkin. Kita dapat menunggu. Bisa mengganti. Menggunakan ini. Kita dapat membuat garis bantu agar dapat memberi batas
Agar tidak melebihi batas saat pembuatan hatch-nya. Nah. Selanjutnya kita akan membuat hatch pada WC. Mungkin dapat menggunakan brick. Bisa diganti agar lebih mirip menggunakan brush, lalu diganti dengan warna biru. Bisa diganti dengan biru tua. Dan bisa diganti dengan biru muda kalau bisa lebih sesuai. Selanjutnya kita akan memberi warna pada lantainya pada halaman depan. Dan kita akan memberi beberapa garis bantu lagi. Kita dapat menggunakan hatch lagi. Lalu menggunakan karena rumput, menggunakan warna hijau. Maka kita mungkin bisa memberi warna pada halaman depan atau teras rumahnya dahulu. Menggunakan hatch yang kotak-kotak juga. Warna coklat. Lalu kita akan membuat hatch juga pada halaman garasi rumah. Mungkin ini akan menggunakan hatch yang sedikit besar. Menggunakan warna abu-abu. Mungkin kita bisa mengeluarkan cek gambar terlebih dahulu. Mungkin dapat menunggunya terlebih dahulu. Dipilih hatch ulang, lalu diatur kembali. Dipilih. Maaf, jadi sedikit salah. Maaf, sedikit maaf.
Kita bisa memberi warna pada halaman yang lain terlebih dahulu. Kita bisa memberi rumput pada halaman. Lalu dapat memberi rumput lagi. Selanjutnya kita dapat memberi hatch pada halaman depan, halaman garasi. Menggunakan warna abu-abu. Kita sesuaikan lagi warnanya. Kita dapat pangkat pintu ya. Mungkin untuk lebih bagusnya lagi mungkin kita dapat memberi warna pada halaman tengah. Dan kita dapat mengulangi langkah. Diulangi. Nggak bisa. Catch lagi untuk menyesuaikannya.
Dengan begitu gambar kedua yang telah saya buat selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.